Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari bab menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk jenjang SMP MTS kelas 8. Sebelum kita mulai teman-teman, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita lihat tujuan pembelajaran kali ini. Apa saja tujuannya? 1. Memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. 2. Memahami manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. 3. Memahami dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. 4. Memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kali ini teman-teman. Kita mulai di materinya. Pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Apakah yang terlintas dalam pikiranmu saat melintasi jalan raya? Di sana banyak kendaraan yang lalu lalang. Banyak sepeda motor, mobil, bis, dan lain sebagainya. Apakah kamu ingin cepat sampai ke tempat tujuan? Tentunya kalian ingin cepat sampai. Namun, apakah kamu selalu berhati-hati dan memikirkan keselamatanmu dan orang lain di jalan raya? Tentunya ini harus menjadi poin ketika kalian berada di jalan raya. Jadi kalian harus menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Keselamatan dalam berkendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara. Keselamatan dalam berkendara itu adalah usaha yang kalian lakukan untuk meminimalisir tingkat bahaya yang akan terjadi di jalan raya, misalnya kecelakaan. Manfaat keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Manfaatnya apa bila kalian mementingkan keselamatan diri dan orang lain? Menurut pendapatmu, apakah gunanya peraturan lalu lintas? Mengapa pengendara motor wajib memakai helm dan pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman? Tentunya ini semuanya diperuntukkan untuk keselamatan kalian semuanya. Pengendara motor wajib memakai helm SNI. Ya, SNI itu apa? Standar Nasional Indonesia. Helm SNI memiliki keunggulan yaitu melindungi kepala dari debu dan kotoran, mengurangi atau meminimalkan resiko apabila kalian mengalami kecelakaan. Ya, jadi benturan-benturan di kepala itu akan diminimalisir oleh helm ini. Bila kalian tidak menggunakan helm, bila kalian terjadi kecelakaan, maka kepala kalian akan langsung terbentur oleh benda-benda, misalnya aspal atau tanah atau tiang, atau berbenturan dengan motor, sepeda motor sendiri. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Selanjutnya, untuk yang memiliki mobil, pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman yang bermanfaat untuk mengurangi risiko apabila terjadi kecelakaan, mencegah kepala pengemudi terbentur kaca depan dan badan ke setir. Nah, di sini ada sabuk pengaman kalau kalian naik mobil ya. Ini diperuntukkan untuk menjaga keselamatan kalian bila terjadi rem mendadak atau kecelakaan. Kepala ini tidak akan terbentur setir. Ya. Bila kalian menunjukkan pengendara yang aman atau kalian melakukan hal-hal yang membuat
diri kalian dan orang lain aman, maka disinilah sampai tujuan dengan selamat. Pengguna jalan raya, baik pengendara sepeda motor dan mobil maupun angkutan umum, wajib menaati rambu-rambu lalu lintas agar dapat sampai ke tempat tujuan dengan aman. Nah, di sini jalur busway ya, ini jalur busway, ini jalur tol. Dan kalian di sini jalur mobil. Nah, di sini untuk pengendara sepeda motor harus hati-hati. Kenapa bila tidak fokus, tidak konsentrasi, maka akan bersenggolan dengan mobil dan di situ nanti akan menjadi kecelakaan biasa maupun kecelakaan beruntun. 2. Mengurangi tingkat kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa saja, baik yang muda maupun dewasa ataupun orang tua. Diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi akan budaya tertib berlalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Tertib itu penting, pakai helm, pakai sabuk pengaman contohnya. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya tertib berlalu lintas, tingkat pelanggaran pun akan semakin berkurang. Contohnya apabila kita memakai mesin knalpot yang berstandar nasional tidak akan mengganggu konsentrasi pengendara motor lainnya. Bila ada yang menggunakan knalpot yang suaranya berisik, maka itu akan mengganggu konsentrasi dari orang lain. Selain juga mengganggu pendengaran diri sendiri. Dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Dampaknya apa? Kecelakaan sering terjadi di mana-mana dan tidak hanya melibatkan angkutan umum yang besar, tapi juga menimpa pengendara motor dan pejalan kaki. Benar sekali. Kecelakaan itu tidak hanya terjadi pada diri sendiri, namun juga bisa merugikan orang lain. Kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di kota-kota besar disebabkan kurangnya kesadaran setiap pengguna jalan untuk menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini pentingnya kalian memahami rambu-rambu lalu lintas. Apabila P disilang seperti ini maka dilarang parkir, kalau S seperti ini maka dilarang berhenti dan sebagainya. Maka kalian harus memahami peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas juga. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. 1. Faktor emosi. Seiring bertambahnya pengendara mobil mengakibatkan jarak dan waktu tempuh menjadi semakin lama. Akibatnya sesama pengendara tidak bisa sabar, emosi, dan saling kebut-kebutan di jalan raya, apalagi kalau jalannya macet. Pasti akan saling serobot untuk agar cepat sampai tujuan. Maka di sini dibutuhkan rasa sabar dan menahan emosi. 2. Faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi pengendara mobil dalam menghadapi situasi di jalan raya. Sebagian besar kemampuan pengendara lanjut usia tidak sebanding dengan kemampuan psikomotornya. Nah, ini pengendara yang sudah berumur, kemampuan tubuhnya, konsentrasinya sudah menurun. Jadi harus bisa menjaga diri, harus bisa mengerti sampai di mana kemampuannya, tidak memaksakan diri. Faktor gangguan di jalan, misalnya ada pohon yang tumbang seperti di gambar ya. Ada banyak faktor gangguan di jalan raya secara tiba-tiba, seperti pohon tumbang yang biasanya terjadi pada saat musim hujan. Nah, ini hujan dengan angin yang kencang. Saat musim hujan, angin kencang, tanahnya kena air sehingga lunak, akarnya tidak mampu menahan beban angin, maka akan roboh. Nah, di sini biasanya kalian tidak bisa mengantisipasi. Makanya hati-hati bila ada pohon besar ketika hujan maupun angin. Yang terakhir, cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. 1. Pejalan kaki. Pejalan kaki wajib menyeberang menggunakan sebakos agar keselamatan diri di jalan raya dapat terjaga maupun keselamatan orang lain, dan harus melihat rambu-rambu lalu lintas. Biasanya di sini ada lampu merah, ada gambarnya ya, merah untuk berhenti. Jalan kaki tidak boleh jalan atau tidak boleh menyeberang,
ada lampu hijau, maka dipersilakan untuk menyeberang, tapi tetap dalam kondisi hati-hati. Bila mana ada pengendara yang teledor, tidak mengerti rambu-rambu, kemudian terus berjalan, maka kalian harus melihat toleh kanan, toleh kiri. 2. Penumpang angkutan umum. Penumpang angkutan umum seperti penumpang bus, Trans Jakarta wajib menunggu di tempat pemberhentian bus yang dinamakan halte. Nah, ini juga untuk menjaga keselamatan kalian. Di sini sudah ada halte bis untuk menunggu dan untuk turun. Harus memanfaatkan fasilitas ini supaya terhindar dari bahaya kecelakaan. 3. Pengendara kendaraan pribadi. Pengendara mobil tidak diperbolehkan menyetir dalam keadaan mengantuk atau setelah minum obat, karena bisa membahayakan diri sendiri dan pengendara lain di jalan raya. Nah, kalau terjadi kecelakaan, tentu saja bukan diri sendiri yang rugi, namun juga bila mana mobil kalian menabrak orang lain, menabrak pejalan kaki, menabrak sepeda motor, atau menabrak sesama mobil, maka yang menjadi rugi tidak hanya diri sendiri, mau jadi orang lain ikut-ikutan. Nah, itulah bahayanya kalian bila mana tidak menjaga ketertiban berlalu lintas maupun tidak menaati peraturan. Kalian harus bisa mengendalikan diri, menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.